Palu mengaji hingga Palu berzikir menjadi bagian penting dalam menciptakan kota Palu sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, menjadi kota yang religius. Sejumlah program maupun kegiatan keagamaan terus digalakkan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Palu dalam menunjukkan partisipasinya untuk membangun umat. Dengan kegiatan religiusnya, keberadaan beberapa majelis zikir di daerah ini juga menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di Jejak Islam. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk melihat salah satu majelis zikir yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yakni Majelis Zikir Nurul Khairat. Seperti apa program Majelis Zikir Nurul Khairat dalam membangun umat? Terus ikuti saya di Jejak Islam. Majelis Zikir Nurul Khairat adalah satu dari beberapa majelis zikir di Kota Palu. Majelis zikir yang terbentuk di awal tahun 2000-an ini berpusat di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi. Majelis Zikir Nurul Khairat dengan ribuan jemaahnya telah dan terus berupaya menggemakan zikir untuk terus mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Secara terjadwal, gema zikir terus dilakukan, baik yang dilakukan di masjid maupun di lapangan terbuka, seperti yang dilakukan terjadwal setiap Jumat sore. Zikir yang terus digemakan oleh jemaah Majelis Zikir Nurul Khairat dari waktu ke waktu menjadi media dan ibadah untuk selalu mengingat Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungannya. Selain menjadi bagian penting dalam meningkatkan rasa iman dan takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan berzikir juga akan menjadikan hati lebih tenang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Dengan berzikir juga bisa membangun rasa bahagia dalam hidup.
menjadi program utama bagi Majelis Zikir Nurul Khairat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari zikir yang terus digemakan diharapkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barokahnya. Selain sebagai sarana dalam meningkatkan rasa iman dan takwa, zikir guna mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang terus digemakan oleh Majelis Zikir Nurul Khairat juga ditujukan dalam rangka membangun rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan membangun rasa kepedulian sosial. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya telah berada di Majelis Zikir Nurul Khairat dan di sini saya telah bersama salah satu pengurus Majelis Zikir Nurul Khairat. Kalau boleh tahu visi misi Majelis Zikir Nurul Khairat ini seperti apa, Pak? Ya, visinya yaitu iman dan takwa, kemudian pembinaan, dan selanjutnya yang ketiga adalah kebangsaan, pertahanan dan keamanan itu. Dalam menjalankan programnya, Majelis Zikir Nurul Khairat Kota Palu, Sulawesi Tengah membangun sedikitnya 7 semboyan, yaitu ibadah, ketenangan, keamanan, kasih sayang, kepedulian, nasionalisme, dan persatuan. Dari terbentuknya hingga saat ini, jumlah jemaah Majelis Zikir terus meningkat. Ingin terus meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Sang Pencipta melalui zikir, banyak menjadi alasan jemaah bergabung di Majelis Zikir ini. Saya ikut tergabung di majelis itu pada tahun 2000. Saya ikut di Majelis Zikir karena di sini saya dengar, kemudian saya lihat sendiri juga, ya, full dengan kegiatan-kegiatan amalan-amalan harian. Alhamdulillah selama saya bergabung, alhamdulillah ya banyak manfaat yang saya dapatkan di tempat ini. Selain kegiatan keagamaan yang terjadwal secara rutin, dalam menjalankan programnya, Majelis Zikir juga membangun satu program sosial kemasyarakatan. Dalam rangka membangun dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Zikir Nurul Khairat membina sebuah kampung di Kabupaten Sigi yang berbatasan langsung dengan Kota Palu. Ratusan warga yang mendiami daerah di ketinggian di atas Kota Palu, tepatnya di Dusun 3 Batambaya, Desa Kalora, Kabupaten Sigi, sejak beberapa tahun terakhir menjadi binaan Majelis Zikir Nurul Khairat. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sedang berada di desa binaan Majelis Zikir Nurul Khairat, tepatnya di Desa Kalora, Dusun 3 Batambaya, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di sini juga saya sedang bersama salah satu masyarakat desa binaan dan beliau juga salah satu jamaah Majelis Zikir Nurul Khairat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Bisa diceritakan keseharian masyarakat di sini seperti apa, Pak? Masyarakat binaan Habib Soleh ini dalam kesehariannya
melakukan kegiatan-kegiatan majelis zikir yang mana mengadakan pengajian anak-anak yang ada di binaan yang ada di wilayah Desa Kalora ini. Desa Kalora. Jadi berarti kegiatannya sembari untuk mengajarkan amalan-amalan, ibadah juga, mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti apa di dalam masyarakat ini, Pak? Dalam hal kegiatan lain itu ya alhamdulillah dengan keberadaan Majelis Zikir Nurul Khairat, kemarin masyarakat kami dari tahun 80-an dijanji untuk pembangunan rumah. Alhamdulillah dengan Majelis Zikir Nurul Khairat melalui Kementerian Sosial sudah membangun rumah layak huni kepada masyarakat yang ada di desa kami. Berarti begitu manfaatnya Majelis Zikir Nurul Khairat ini sehingga dapat membantu pembangunan di daerah desa binaannya mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah menjadi binaan Majelis Zikir Nurul Khairat Palu, nuansa Islami kini terlihat di Dusun Batambaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro. Sebuah masjid dengan ukuran cukup besar juga sudah berdiri untuk menyiapkan masyarakat agar lebih nyaman dalam menjalankan ibadah. Selain zikir yang menjadi kegiatan utama dan terjadwal secara rutin, Majelis Zikir Nurul Khairat juga sering menjalankan tradisi-tradisi yang banyak dilakukan umat muslim. Mandi safar misalnya, yakni tradisi mandi safar yang biasanya dilakukan di sungai ataupun di laut pada hari Rabu terakhir bulan Safar atau bulan kedua sesuai kalender Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mandi safar tahun ini, jamaah Majelis Zikir Nurul Khairat Palu memilih 3 titik tempat untuk mandi safar. Pagi hari setelah melaksanakan sholat sunnah di masjid, ribuan jamaah menuju pantai Tumbelakatipo, Kota Palu. Tradisi mandi safar di pantai ini terasa cukup religius, sembari membersihkan diri dan berdoa untuk sebuah harapan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, terhindar dan jauh dari bencana maupun malapetaka. Dari beberapa literatur, mandi safar adalah sebuah tradisi budaya yang banyak dilakukan masyarakat Arab dan Islam pada umumnya sejak zaman dahulu.
Saudara jejak Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sedang bersama salah satu pengurus Majelis Zikir Nurul Khairat. Ya baik Pak, tadi masyarakat telah melaksanakan mandi safar. Maksud dan tujuan mandi safar itu seperti apa ya Pak? Jadi seperti yang telah disampaikan guru kita tadi, bahwa dalam bulan-bulan Islam itu ada 12 bulan. Itu bulan pertama, bulan Muharram. Ini bulan Safar, bulan kedua. Jadi dalam bulan Safar itu Allah menurunkan begitu banyak bala bencana sehingga aslafun salihin kita itu membuat suatu kegiatan ibadah yang bisa menarik masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui mandi safar ya Pak? Ya, salah satu kegiatannya itu mandi safar yang sebelumnya didahului berbagai macam kegiatan ibadah yang dari malam kita melaksanakan salat malam, kemudian beristighfar, membaca Al-Quran, berselawat dan berdoa. Bukan hanya di satu titik pantai, mandi safar juga dilakukan di salah satu pantai di bagian utara kota Palu, yakni Pantai Laya Nuuwe, Kelurahan Baya, Kecamatan Taweli. Mandi safar di sini dilakukan siang hari, memasuki waktu zuhur. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain di laut, mandi safar juga dilakukan jamaah Majelis Zikir Nurul Khairat di sebuah sungai. Mandi safar kali ini mereka memilih sebuah aliran sungai di Kabupaten Sigi, tepatnya di sungai di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Beromaru, Kabupaten Sigi. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Mandi safar di aliran sungai dilakukan sore hari saat memasuki sholat asar. Meski tidak seramai yang dilakukan di laut, dari mandi safar yang dilakukan jamaah Majelis Zikir Nurul Khairat, mereka juga berharap dari tradisi di Rabu terakhir bulan safar ini akan terhindar dari segala bentuk mara bahaya dan bencana. Selain mandi safar dilaksanakan di laut, Majelis Zikir Nurul Khairat juga melaksanakan mandi safar di sungai bersama masyarakat Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Beromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Zikir yang terus digemakan maupun tradisi yang terus dijaga yang ditunjukkan Majelis Zikir Nurul Khairat Palu, Sulawesi Tengah juga sangat sejalan dengan kegiatan keagamaan pasca bencana alam yang menimpa kota Palu dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 silam. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.
Dengan harapan selalu dijauhkan dari segala bentuk bencana, Majelis Zikir Nurul Khairat rutin menggelar zikir di pelataran terbuka setiap Jumat sore. Bencana alam yang terjadi hendaknya bisa dijadikan peringatan bagi semua atas kuasanya. Seperti yang termaktub dalam surat At-Taqabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bukti kekuasaan Allah hendaknya bisa dijadikan pelajaran untuk selalu mawas diri dan berhati-hati. Ya, zikir ini dilaksanakan tahun 2018 pasca gempa kemarin September. Pertama diadakan di Anjungan di sebelah sana. Karena Anjungan lagi diperbaiki, kita pindah di Undata Lama sini. Dan adapun harapan yang bagaimana sebelumnya kita ada kegiatan di sini, mungkin orang-orang terlalu banyak mencari dunia sampai lupa saking lupanya ingat kepada Allah kan. Mari kita sama-sama mengingat kepada Allah supaya tidak terulang kembali itu gempa yang kemarin. Sejumlah program yang telah dan sedang dilakukan oleh Majelis Zikir Nurul Khairat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dinilai berdampak positif dalam membangun umat. Program Majelis Zikir Nurul Khairat juga dianggap sejalan dengan program pemerintah Kota Palu dalam bidang keagamaan. Saudara, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini jejak Islam kita kali ini. Saya Muhammad Devano Moreno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa